Halo Movie Mania bosku, kali ini kita akan mereview sebuah film terbaru yang berjudul The Queen of Kung Fu 3, di mana diceritakan seorang gadis yang ingin hidup damai dengan pensiun dari dunia persilatan malah diganggu terus sama para musuhnya yang ingin merebut tahtanya sebagai petarung nomor 1 di Shanghai hingga mengakibatkan kematian gurunya. Gadis ini pun pergi membalaskan dendam sang guru. Dikala dia terluka hampir matos, untung ada arak yang membuat kekuatannya bangkit kembali dan menghajar semua musuh-musuhnya. Film ini disutradarai oleh Li Payin, Tang Yace dan dibintangi oleh Li Mengmeng, Xening dan Asberma. Langsung saja kita review filmnya bosku. Terlihat seorang petarung nomor 1 di Shanghai kala itu yang ingin pensiun dari dunia persilatan yang merupakan ketua aula Mingtang yang bernama Ashi. Ashi ingin pensiun karena rencana ingin menikah dengan Mimin dan fokus untuk membuat anak bosku. Tiba-tiba datang beberapa orang pendekar yang ingin mengalahkannya dan berebut tahta darinya. Nona Ashi sebenarnya tak ingin meladeni mereka, tapi karena seorang emak-emak yang mengatakan bahwa dia sudah tua, maka meledaklah amarahnya dan menghajar mereka satu persatu. Yang pertama adalah seorang pendekar golok terbang yang terkenal dengan golok curiannya, itu pun dihajar sampai KO. Petarung kedua adalah Vega di game Street Fighter, itu pun dihajar sampai ampun dan dengan jurus mabuknya Nona Ashi. Dan yang ketiga adalah seorang kakek bencong, itu pun dihajar dengan gampang olehnya. Dan yang terakhir adalah seorang emak-emak yang bisa mengarahkan orang dengan tali BH-nya, itu pun dihajar dengan mudahnya. Sungguh mantap calon Mimin ini bosku. Ashi yang sukses di Shanghai itu pun kemudian pulang ke kampung halamannya untuk merayakan hari ulang tahun gurunya yang ke-98 dan berencana tak kembali lagi ke Shanghai karena dia ingin pensiun dari dunia persilatan dan menikah dengan Mimin. Alasan kedua adalah karena dunia persilatan sangat berbahaya karena banyak sekali orang ingin menghabisinya untuk merebut posisi petarung nomor 1 di Shanghai untuk berkuasa di sana. Ashi pun dandan layaknya gadis desa oleh adik seperguruannya yang bernama Ai supaya musuhnya tak mengenalinya lagi. Gurunya itu pun pergi ke gudang arak untuk memilih arak terbaik di hari ulang tahunnya itu. Tiba-tiba muncul seorang cewek dari perguruan aula naga yang terkenal dengan julukan rantai naga dan langsung menghabisi sang guru. Cewek rantai naga langsung bertarung melawan Ashi. Karena terdapat banyak arak, Ashi pun langsung meneguk arak di sekitarnya itu dan dalam sekejap menghabisi cewek rantai naga itu dengan gampangnya. Setelah kematian gurunya, orang-orang di desa pun menuduh Ashi sebagai pembawa sial yang menyebabkan gurunya matos oleh musuh Ashi sendiri. Mereka berdua sangat sedih karena dari kecil tak memiliki orang tua dan hanya dibesarkan oleh gurunya saja yang menjadi ayah sekalian ibunya itu. Lalu Ayu meminta kepada kakak seperguruannya itu agar membawanya juga ke Shanghai untuk menghancurkan perguruan naga demi membalaskan dendam sang guru. Scene pun berpindah di mana terlihat seorang pemimpin perguruan naga yang bernama Dragon Nufarin bertemu dengan seorang bule bernama Bule Hang yang adalah ketua perguruan dagang di Shanghai. Bule Hang mengatakan jika gadis rantai naga yang diutusnya dari perguruan naga dihabisi oleh Ashi dari perguruan Mingtang. Ini berarti perguruan naga bukanlah perguruan nomor 1 di Shanghai. Bule Hang lalu memerintahkan agar perguruan naga segera menghabisi Ashi demi memuluskan semua bisnis mereka di Shanghai. Ashi dan Ai pun kembali ke Shanghai, tapi naas yang mereka ditangkap oleh polisi. Polisi itu lalu mengatakan jika perguruan Mingtang sudah lama bubar dan para anggotanya telah ditangkap. Sekeluarnya dari mobil, Ashi pun terharu sampai keluar air mata ketika melihat banyak orang menunggunya karena mengira orang banyak itu mendukungnya demi keadilan.
Tak tahunya orang-orang itu malah membencinya dan melemparinya dengan telur dan sayur. Andai juga film ini. Mereka kemudian dihadapkan dengan seorang detektif yang bernama Acu. Ternyata semua telah diatur oleh Acu karena telah mengetahui jika ketua perguruan naga mau menghabisi Asi, sehingga dia berpura-pura menangkap Asi. Asi dan Acu mengetahui jika Dragon Valley menjalin kerjasama dengan Bule Hang yang itu menjalankan bisnis haramnya di Shanghai yang bisa membuat Shanghai semakin kacau. Asi lalu mengatakan akan membereskan ketua perguruan naga itu sendirian. Sebelum pergi, Acu meminta agar Asi memukulnya supaya ada bukti jika Asi telah kabur karena menghajarnya. Setelah itu, Acu memberitahukan kepada atasannya yang bernama Detektif Chow bahwa mungkin Asi telah difitnah oleh perguruan naga karena mereka ingin bekerja sama dengan Bule Hang yang ingin memuluskan bisnis haramnya di Shanghai. Acu mengatakan kepada atasannya bahwa Bule Hang harus dihabisi. Tak tahunya ternyata atasannya itu juga terlibat bekerja sama dengan Bule Hang. Atasannya itu lantas menyuruh agar Acu mengambil cuti dan akan memberinya waktu cuti selama 10.000 tahun. Bule Hang kembali menemui Dragon Valley dan memberitahunya jika Asi masih hidup. Karena gagal maning, Bule Hang mengumumkan kepada kelima perguruan lainnya bahwa barang siapa yang bisa mengalahkan Asi maka akan bisa bekerja sama dengannya dan akan dianggap sebagai petarung nomor 1 di Shanghai. Acu lantas memberitahukan kepada Asi jika atasannya itu juga bekerja sama dengan Bule Hang itu dan Dragon Valley, sehingga membuat kekuatan dari perguruan naga semakin kuat. Acu lantas mengatakan akan bergabung dengan Asi untuk memberantas mereka semua. Tapi Asi tidak menerimanya dan ditendang keluar olehnya. Kelima ketua perguruan itu pun mengadakan rapat dan berpura-pura mengatakan satu sama lain bahwa sudah tak berniat menjadi dengan tawaran Bule Hang. Tak tahunya mereka semua ingin menjadi penguasa nomor 1 di Shanghai. Lain di mulut, lain di hati, bosku. Asi kemudian dihadapkan dengan 4 orang emak-emak yang jago dengan jurus melempar jarum. Lantas terjadilah pertarungan di antara mereka. Sementara Acu terlilit oleh benang dari keempat emak-emak itu. Keempat emak-emak itu sama sekali bukanlah tandingan Asi. Tapi naasnya, Asi terkena jarum beracun dari emak-emak tadi, bosku. Setelah grup emak-emak, kini giliran anak buah Vega datang menyerang Asi yang sedang terluka, tapi dihadang oleh Ayu. Musuh silih datang berganti, kini berdatangan pemburuan orang yang mau menghabisi Asi. Demi melindungi Asi, naasnya mata Ayu terkena lemparan pisau, dan Asi pun terkena lemparan pisau yang banyak dari arak, bosku. Tetesan arak itu pun jatuh mengenai mulutnya dan Asi pun meneguk arak itu dan keluar jurus kungfu masternya Asi, bosku. Dari sekian puluhan orang musuhnya itu pun dihajar berjatuhan dan berterbangan. Asi pun sangat sedih karena adik seperguruannya itu telah kehilangan salah satu matanya. Acu kemudian mendatangi atasannya dan dengan berani memarahinya karena telah memutarbalikkan fakta dengan memfitnah Asi. Semua dia lakukan karena atasannya itu bekerja sama dengan Bule Hang dan perguruan naga. Atasannya itu kemudian memintanya agar membujuk Asi agar mau bekerja sama dengan Bule Hang demi melancarkan semua bisnis haramnya, tapi ditolak oleh Acu. Ayu pun terbangun dan menangis histeris setelah mengetahui jika dia telah kehilangan salah satu matanya. Sejak saat itu, Asi pun bertekad untuk bangkit dengan menghabisi satu persatu semua ketua perguruan di Shanghai yang ingin menghabisinya itu. Setelah menghabisi para musuhnya itu, Asi pun membangun kembali perguruan Mingtang dengan menjadi perguruan nomor 1 di Shanghai seperti dahulu kala, dengan adik seperguruannya sebagai wakilnya. Perguruan Mingtang mempunyai aturan yang ketat. Di antaranya tidak boleh berjudi, bermain cewek atau bersekongkol dengan orang asing untuk menjual barang haram. Yang melanggar akan dipukuli pakai tongkat ali sampai matos.
Atasannya Acu pun mengundang Asi untuk makan malam bersama dengan niat bisa mengajak Asi untuk bekerja sama dengan Bule Hang. Tapi Asi dengan tegas mengatakan jika dirinya tidak akan pernah bekerja sama dengan Bule Hang itu. Karena menurut Asi, orang bule itu hanya ingin menguasai Cina dengan mengirimkan banyak opiumnya untuk melemahkan bangsa Cina. Karena terpojok, Ai pun berencana menghabisi detektif Chow, tapi dihadang oleh Asi. Tiba-tiba, Bule Hang menelpon dan menyuruh detektif Chow untuk melepaskan mereka pergi. Setelah itu, Asi memarahi adik seperguruannya itu karena terlalu gegabah. Tapi Ai tidak berterima. Lantas terjadilah pertengkaran di antara mereka dan Ai pun keluar meninggalkan mereka. Asi kemudian membawa Acu ke sebuah tempat di mana terdapat banyak anggota Asi yang berisi orang-orang berbakat yang bekerja untuk melawan pengaruh-pengaruh orang bule yang melanggar hukum. Mengetahui itu, Acu menjadi sangat kagum dengan visi dan misi Asi yang berjuang untuk negaranya sendiri. Mereka berdua kemudian keluar mencari Ai yang kabur tadi. Di situ, Acu mengatakan bersedia menjadi pendamping Asi jika dia mau menerimanya. Tiba-tiba, Ai yang sedang mabuk opium dengan pria lain, Kiame. Pria tersebut langsung dihajar oleh Asi. Ai pun dibawa pulang dan sesuai dengan aturan dari perguruan Bintang, barang siapa yang memakai opium maka akan dihajar dengan pukulan tongkat kayu ari. Di situ Ai tetap bersikukuh bahwa dia juga mempunyai jasa terhadap perguruan Bintang setelah kehilangan salah satu matanya. Di tengah guyuran hujan yang lebat, Ai pun dihajar oleh para anggota di sana dengan tongkat ali. Karena tak tega, Asi kemudian melindungi dan menahan pukulan tongkat ali itu sehingga mengenai kepalanya dan Ai kemudian dibiarkan pergi. Asi kemudian menyarankan agar Acu menjauh darinya biar tidak ikut terlilit dari serangan para musuhnya. Tapi Acu malah mengatakan bahwa dia ingin lebih mendekatkan dirinya dengan Asi sebagai sandaran hati ketika Asi lelah. Tapi Asi itu kedua kalinya menolak Acu dan mengatakan kepalanya sedikit pusing dan mau bobok. Ketika sedang berjalan, Bule Hang menyuruh agar Ai naik mobil dan mengikutinya. Di sana, Bule Hang mengajak Ai bekerja sama dan meminta agar memberitahu tempat persembunyian Asi dan para anggotanya perguruan Bintang kepadanya. Maka dirinya akan bisa menjadi penguasa di Shanghai. Tapi Ai menolaknya. Bule Hang kemudian mengatakan jika dia bisa memanggil dokter ahli untuk mengoperasikan dan menyembunyikan matanya, dan semua kekuasaan, kekayaan dan kecantikan akan menjadi miliknya. Ai akhirnya menerima tawaran dari Bule Hang itu. Karena khawatir akan adiknya itu, Asi pun keluar mencarinya lagi. Tiba-tiba Ai muncul di belakangnya dan menembaki kakaknya itu. Setelah itu, datanglah detektif Chow untuk menangkap Asi. Acu juga datang ke tempat itu untuk menyelamatkan Asi, tapi Asi malah menyuruhnya pergi meninggalkannya. Tapi karena tekadnya sudah kuat, Acu langsung menembaki detektif Chow atasannya itu dan terjadilah tembak menembak di sana. Acu dan Asi mendapatkan luka tembak yang parah. Detektif Chow kemudian menancapkan belati ke arah Acu hingga tak berdaya. Melihat itu, Ai langsung menghabisi detektif Chow. Ai lalu mengarahkan pistol ke arah kakaknya itu, dan karena dia ingin menjadi penguasa Shanghai, tapi Ai malah pergi meninggalkan kakaknya itu. Keesokan harinya, tampak Asi terdampar di desanya dengan luka yang parah di sebuah mobil. Dia kemudian diselamatkan oleh emak-emak di desanya itu. Sedangkan Ai karena bekerja sama dengan Bule Hang benar-benar menjadi penguasa Shanghai sebagai ketua perguruan naga. Bule Hang kemudian mengatakan jika perguruan naga bukanlah hanya milik Ai seorang saja. Tak lama setelah ngomong begitu, tampak Bule Hang terjatuh karena keracunan arak yang dihidangkan buatnya. Begitu juga dengan ceweknya Bule Hang juga matos di tangan Ai. Tampaknya Ai sekarang adalah seorang pembunuh bertangan dingin.
Sebagai ketua perguruan naga yang baru, Ayu pun mengumumkan agar perguruan lainnya harus menyerahkan semua buku rahasia kungfunya kepada perguruan naga. Jika tidak, maka tak akan diizinkan untuk membuka perguruan di Shanghai. Tampak Asi sudah baikan dan sedang berjalan meminum araknya dan sangat menikmati waktunya di desa tersebut. Sedangkan Ayu mulai melatih beberapa jurus rahasia dari buku jurus dari perguruan lain. Asi kemudian menghayal melihat gurunya. Gurunya mengatakan jika jurus yang paling sulit dipahami adalah jurus Tong Zi Kung, di mana dia harus tanpa gangguan pikiran dan memahami dirinya sendiri, baru bisa melatih dari dalam maupun dari luar. Asi tak keluar-keluar karena berlatih selama 49 hari di dalam gudang arak milik gurunya, sehingga banyak orang mengiranya sudah matos. Setelah cukup berlatih, Ayu pun kembali ke desanya untuk menentang kakaknya lagi dalam pertarungan hidup mati. Tanpa basa-basi, lalu terjadilah pertarungan di antara kakak beradik ini. Tampak Asi meladeni adiknya dengan hati yang gembira tanpa sedikit dendam sekalipun. Lain dengan Ayu yang tampak sangat ingin menghabisi kakaknya itu. Hingga akhirnya satu pukulan membuat mereka berdua jatuh bareng. Tampak Ayu sangat kesal karena tak bisa mengalahkan kakaknya itu. Sedangkan Asi tampak senang bahagia tanpa beban sambil bersiul. Tidak tahu apa yang terjadi setelah itu, Asi kemudian kembali ke Shanghai menemui para anggotanya. Tak disangka di sana ternyata Acu masih hidup. Asi kemudian meninggalkan dunia persilatan dan memajukan pengetahuan para pelajar Cina dan mendirikan kamar dagang di Shanghai untuk melawan semua pengaruh buruk dari para orang luar yang ingin menghancurkan Cina. Dan film pun berakhir, bosku, Movie Mania. Sebuah film yang lumayan seru di mana terjadi banyak adegan pertarungan di dalamnya. Tapi yang tak kalah seru adalah film ini juga mengandung banyak komedinya sehingga membuat penonton merasa tidak bosan dan tegang. Film ini mengajarkan tentang cinta pada tanah air walaupun nyawa sebagai taruhannya demi negara tercinta. Oke, Movie Mania, sampai sini dulu review film kita. Sampai jumpa di alur film berikutnya. See you.